Assalamualaikum semua, kembali lagi di YouTube channelku. Udah lama banget ya dari terakhir kali aku bikin konten. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kali ini aku mau share tentang alat MPASI apa aja yang benar-benar kepake, yang nggak kepake, dan yang kira-kira bisa kepake dan nggak kepake. Setelah aku menjalani selama 3 bulan proses MPASI ini, nanti aku share juga sekalian harga dan belinya di mana. Semoga bermanfaat ya moms, selamat menonton. Oh iya, bagi moms yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu ya, karena nanti kedepannya aku bakalan banyak share video lainnya yang insya Allah bermanfaat. Makasih bantuannya moms. Pertama banget yang moms harus punya itu adalah si panci set ini. Ini dari semua peralatan MPASI yang aku punya, ini yang paling kepake sampai sekarang. Dan ini terdiri dari panci, terus si penggorengannya juga sama bonusan si kukusannya juga. Dan juga sama tutupnya. Ini juga bisa untuk kompor listrik gitu ya moms, karena dia udah pakai heat inductor. Terus dia selain ini juga dikasih bonus sutil atau alat untuk ngegorengnya gitu, 1 buah. Tapi warnanya nggak bisa milih moms. Selanjutnya yang moms harus punya adalah telenan dan pisau. Ini moms harus punya 2 buah yang terpisah kayak gini untuk memisahkan daging-dagingan sama sayur atau buah gitu. Disarankan biar tidak tercemar bakteri gitu ya moms, biar bayinya nggak diare. Sebenarnya lebih bagus untuk pesan yang warnanya berbeda, tapi ini aku dikasihnya yang sama padahal udah pesan yang beda. Jadi akhirnya aku kasih mark gitu, M untuk bahan yang mentah. Ini untuk ketajamannya juga lumayan, meskipun kayak pisau mainan. Tapi ini sangat worth to buy karena harganya cuma 9.500 dan dia udah bonus si peelernya ini untuk ngupas kayak wortel atau kentang gitu moms. Untuk harga 9.500 dapat 1 set kayak gini itu benar-benar worth to buy banget sih. Gak ada salahnya beli. Nah selanjutnya untuk alat masaknya aku saranin untuk punya si sendok takar ini, karena ini juga aku belinya nggak mahal, ini sekitar 4 ribuan di online shop Shopee. Dan ini menurut aku sangat berguna untuk awal-awal sebagai bayangan menakar bahan masakan bayi. Kayak misalnya kita kan nggak tahu ya 7,5 mili minyak tuh segimana, nah di sini tuh udah kelihatan gitu loh mam, kayak 7,5 mili udah sangat membantu banget. Nah nanti kalau misalnya udah sekali kita tahu kesananya kita nggak pakai ini juga nggak apa-apa, tapi ini tetap kepake sih buat masak kita sehari-hari juga kepake banget, nggak cuma untuk masak MPASI aja. Selanjutnya ini ada kayak semacam food processor manual gitu, dia ada beberapa bagian. Ini aku punya dari Pigeon, dia ada mangkoknya yang udah ada grade-nya gitu, terus ada saringannya juga. Nah saringan ini bagus banget, ini saringannya kuat, meski udah aku tekan-tekan untuk nyaring daging, ini kuat banget. Terus ini ada parutan untuk wortel, buah pir dan lain-lainnya itu bisa dipakai. Ini pembatasnya. Terus ini ada untuk peras jeruk dan ini untuk nampung perasannya. Nah ini juga bisa dipakai buat ngulek, ini ada ulekannya, bisa dipakai buat ngulek di sini. Dan ini sih teksturnya ngebantu buat melumatkan makanan. Sebenarnya masih banyak merek lain ya, kayak Baby Safe dan lain-lainnya gitu. Si Pigeon ini meskipun dia kuat, tapi ini kekurangannya adalah harganya lumayan mahal. Dan ini kepakainya kalau di aku sih hanya untuk ketika makanan anak masih butuh saringan. Sisanya kayak nggak terlalu kepake, kecuali sih ini buat perasan jeruk kalau misalnya mau meras apa gitu. Ini kalau di Shopee harganya sekitar 200 ribuan, karena ini pigeon yang impor, bukan ya pigeon yang Indonesia gitu. Dan ini untuk bahan plastiknya sendiri dia bagus ya, dia bisa tahan untuk tahan 140 derajat Celcius dan dia bisa masuk ke microwave juga. Dan ini dia bisa di stack gini, jadi kalau misalnya mau bepergian ini emang ngebantu banget sih. Selanjutnya adalah food container. Nah ini aku naruh bubur yang udah bisa
siap dimakan, misalnya udah dimasak aku taruh sini. Aku beli yang dari merek Beaba. Ini merek apa aja sebenarnya boleh, cuma aku sukanya si merek Beaba ini, dia bisa bisa ringkas gitu ya. Dia ada satu paket itu ada 2 ukuran, ada yang 120 ml dan 60 ml. Nah terus nih dia tuh bisa kayak puzzle gitu mam, dia kayak bisa di stack. Kalau misalnya udah ditutup kayak gini tuh, dia bisa ditumpuk kayak gini gitu tuh, tanpa jatuh, bisa ditumpuk. Dan ini plastiknya kuat banget, dia meskipun berminyak dia nggak gampang dibersihkan. Terus kalau misalnya masak yang kayak kunyit-kunyitan gitu, dia nggak terlalu nempel, si kunyitnya bisa dibersihkan juga. Banyak rekomendasi food container yang lain ya. Selain ini dia ada Little Dimple juga yang dari kaca gitu. Terus ada kayak Tupperware juga bisa. Pokoknya manfaatin aja apa yang ada, mam, gak harus beli. Ini kebetulan aku dikasih dan bermanfaat. Nah kalau misalnya mams lagi cari yang food container, aku saranin sih yang ada miliannya kayak gini ya. Nih karena dia lumayan berguna. Kalau misalnya si anak itu awal-awal kita nggak tahu kan takaran makannya harus gimana sih. Nah ini si miliannya ini membantu banget. Nah selanjutnya adalah alat makan. Untuk alat makan sendiri sebenarnya nggak butuh banyak-banyak mam, satu mangkok sama satu piring kayak gini aja udah cukup banget. Aku punya yang dari merek Pigeon dan dia ini satu paket udah ada si 2 ini, 1 sendok yang ukuran untuk mulut agak besar, yang agak kecil, sama 1 set untuk si pick upnya gitu. Cuma aku nggak pakai karena kurang cocok di anak aku. Terus ini juga harganya lumayan terjangkau, nanti aku cantumin ya. Terus aku punya 2 sendok silikon juga. Ini yang pertama dari Sugar Baby dan yang satunya lagi dari Baby Move. Sebenarnya ini 2 ini kebanyakan, pilih salah satu aja. Dan kalau aku boleh rekomendasiin, aku rekomendasiin yang si Sugar Baby ini. Udahlah harganya terjangkau, dia ini harganya terjangkau tapi bagus banget. Menurut aku sih dari kualitas silikonnya nggak terlalu beda sama Baby Move ya. Terus cangkir aku langsung ngajarin anak aku di open cup, dan ini menurut rekomendasi dokter udah boleh dimulai dari 6 bulan, dan sekarang aku udah 8 bulan dan dia udah bisa minum pakai langsung dari gelas terbuka kayak gini. Terus satunya lagi adalah straw cup yang kayak gini, ini untuk ngajarin anak minum pakai sedotan. Sebenarnya kalau anak udah bisa minum pakai open cup itu udah bagus banget. Cuma untuk misalnya kalau bepergian gitu atau mau di mobil kan kalau pakai open cup agak susah ya. Jadi akhirnya ajarin anak tuh tetap diajarin untuk minum dari straw cup ini. Ini aku beli dari Tum Tum. Sebenarnya ini dikasih sih, merek apa aja boleh. Cuma kalau misalnya aku boleh rekomendasiin merek yang Sugar Baby itu juga bagus. Nanti aku cantumin ya. Yang selanjutnya butuh dan perlu itu dan kadang suka ketinggalan adalah spons. Ini menurut aku penting untuk menjaga biar bayi tuh nggak diare, nggak gampang diare. Soalnya spons itu kalau misalnya nyampur sama spons kita, kadang kan suka ada cabenya atau entah bumbu-bumbu apa gitu kan. Nah jadi kalau bisa usahakan si bayi ini punya spons sendiri dan terpisah dan diganti secara berkala ya. Selanjutnya yang harus punya itu si ziplock ini. Ini ziplocknya aku punya 3 ukuran. Yang paling sering kepake tuh yang ini ukuran 7x10 cm. Ini untuk nyimpen daging-dagingan. Jadi per kali masak tuh udah ditaruh di sini mams. Jadi nggak keluar masuk freezer gitu. Jadi yang mau dimasakin aja yang dikeluarin dari freezer. Ini ukuran 5x8 ini untuk protein nabati, biasanya aku taruh di sini. Dan ini untuk yang 8,7x13 ini untuk apa aja pokoknya yang kira-kira butuh lebih besar. Not to buy pertama adalah sendok takar yang cup gini, cangkir gini. Ini nggak terlalu kepake di aku karena udah ada sendok takar yang tadi, dan itu cukup mewakili sih sebenarnya karena porsi bayi tuh nggak sebanyak ini. Ini ternyata gede banget. Ini tapi kalau misalnya untuk masak kita sehari-hari ini kepake sih. Cuma kalau untuk MPASI ini menurut aku nggak perlu, jadi nggak usah dibeli ya. Not to buy kedua adalah ini sabun pencuci piring bayi. Ini menurut aku sangat tidak terpakai. Pertama karena dia sangat susah untuk ngilangin lemak-lemak yang nempel di piringnya bayi.
karena piring bayi kan rata-rata plastik semua ya, dan ini sangat susah ngilanginnya. Terus baunya juga masih nempel dan busanya sedikit ya, pokoknya kurang bersih lah. Menurut aku sih pakai sunlight aja yang biasa, terus nanti pas udah mau dipakai dibilas pakai air panas aja, itu udah cukup kok menurutku. Jadi ini nggak perlu. Not to buy kedua adalah bib silikon kayak gini. Ini lagi hype banget ya, kayak setiap bayi semua makan itu pasti pakai si bib yang silikon ini. Ini udah beberapa bayi yang aku lihat juga nggak cocok, dan ternyata juga nggak cocok di bayi aku. Jadi ini bisa mengganggu fokusnya bayi ya. Jadi pas lagi makan tuh dia malah gigit-gigitin ini, bukan yang malah fokus ke makanan. Jadi ini kayak mainannya bayi gitu. Dan ini berat, dan ini ngancinginnya juga lama ya. Kayak aduh, butuh waktu banget, keburu si anaknya cranky gitu loh, mau noleh kanan noleh kiri. Jadi ini sangat tidak praktis sih menurut aku. Kalau misalnya mau beli slabber, maksudnya mending yang kayak gini aja, yang kayak dia dari plastik dan dia pakai velcro gini aja udah cukup tuh. Jadi cepat ya. Dan ini lebih, menurut aku, meskipun dia nggak terlalu bisa menjaga makanan dari lehernya bayi, tapi ini bisa menjaga biar baju bayi nggak basah. Kalau misalnya makan buah naga tuh setidaknya nggak sebaju-baju merah semua gitu. Ini aku belinya offline di Lavi, dan ini harganya nggak terlalu mahal sih, sekitar 20 ribuan kalau nggak salah. Mereknya Lion Bear, mungkin kalau dicari di Shopee bisa ya. Not to buy selanjutnya adalah food processor yang kayak gini, karena ini kepakainya cuma sebentar banget. Ini kepakai cuma 2 bulan pertama atau sebulan pertama malahan. Dan kalau misalnya mau kayak blender gini, sebenarnya fungsi blender ini penting banget, cuma dia tuh nggak harus blender khusus gitu loh, blender kita di rumah juga bisa banget dipakai, asal sebelum misalnya mau dipakai ngeblender itu dibilas dulu pakai air panas gitu biar higienis. Terus ini si steamernya ini, kalau yang merek ini ya, merek si Crown ini menurut aku sangat kecil banget ya Mam nih, si steamnya tuh kayak ini bisa ngukus apa coba segede gini. Ini sangat kecil banget tuh, segenggaman tangan kita, ini kecil banget. Jadi lebih baik pakai si panci kukusan yang biasa gitu loh Mam, kalau misalnya mau ngukus, dan itu juga lebih hemat listrik. Si steamer ini juga karena listriknya gede, makanya aku jarang pakai, lebih sering pakai si panci itu. Kalaupun misalnya Mams mau beli yang alat-alat prosesor kayak gini, saran aku pakai yang merek Baby Move, itu lebih bagus. Dan itu pun kayaknya tetap nggak kepake lama sih, jadi kalaupun mau mending nyewa aja. Jadi ini menurut aku sih nggak harus punya ya, tapi kalau punya bisa membantu. Cuma kalau misalnya nggak punya ya nggak apa-apa sih, bisa pakai panci atau blender yang ada di rumah. Selanjutnya untuk barang yang kira-kira perlu nggak perlu untuk dibeli itu adalah slow cooker. Ini sangat berguna untuk awal-awal ya, awal-awal bayi baru makan, kayak umur pas 6-7 bulan. Untuk sebulan pertama ini berguna banget, karena bayi masih makan bubur campur kan, dan ini bisa dicemplung-cemplung aja dan tinggal ditinggal, terus paginya udah langsung jadi. Slow cookernya bisa slow cooker apa aja, ada yang dari Baby Safe, ada yang dari Bear, ada yang dari Takahi, ini banyak lah pokoknya. Pilih aja yang kira-kira sesuai wattnya, terutama yang harus dilihat tuh wattnya, terus dia bisa otomatis atau enggak tuh. Karena yang aku punya ini dia nggak otomatis, dan ini agak sedikit merepotkan sih sebenarnya. Untuk review lebih lengkapnya si slow cooker Takahi ini ada di video aku yang ini ya, nanti ada di sini. Nah, si slow cooker ini kalau misalnya bayi udah mulai bisa makanan yang agak lebih kental dan dia udah mulai suka bubur pisah, ini hanya kepake untuk masak bubur aja, bubur nasi aja, dan itu sebenarnya bisa diakalin sih pakai panci, atau misalnya kita masak pakai nasi terus dikasih air panas, sebenarnya itu udah bisa jadi bubur lembek atau nasi lembek gitu. Jadi ini sebenarnya kepakainya nggak terlalu lama sih. Selanjutnya ini ada pengering piring. Sebenarnya ini nggak harus, cuma ini karena murah jadi ya udahlah, kenapa nggak beli aja gitu, karena sebenarnya bisa ditaruh barengan sama piring kita. Tapi waktu itu karena awal-awal untuk pas 6 bulan tuh aku masih menjaga higienitasnya banget, jadi aku pisahin piring bayi sama piring aku. Nah itu harganya murah banget,
Ini sekitar 20.000 kalau nggak salah aku dulu belinya. Dan ini sangat ringkas moms, bisa dilipat gini juga, nah kayak gini. Dan ini sangat, meskipun harganya murah, tapi ini memudahkan banget untuk mengeringkan piring si bayi. Tuh dia, kalau misalnya udah nggak kepake pun, ini masih bisa dipakai untuk untuk campur ngeringin piring kita juga. Untuk yang opsional selanjutnya adalah si suction plate atau suction bowl yang kayak gini, yang bisa dipakai untuk BLW atau baby led weaning, misalnya si anak mulai diajarin makan sendiri. Ini sebenarnya pilihan, tergantung, karena nggak semua ibu mau ngajarin anaknya untuk makan sendiri. Cuma kalau misalnya mau ngajarin anaknya makan sendiri, ini berguna sih. Cuma sebenarnya ini nggak terlalu nempel. Kalau misalnya aku boleh rekomendasiin, kalau misalnya mau ngajarin anak makan sendiri, lebih baik pakai yang kayak mat gitu. Nanti aku kasih fotonya mungkin di sini, kayak gitu. Itu lebih nempel dan bisa lebih explore si anaknya. Ini yang aku punya, yang pertama ini dari Sugar Baby mangkoknya. Kalau misalnya plate-nya ini aku dari Ben. Harganya sekitar 90 ribuan kalau nggak salah. Kalau yang Sugar Baby ini dia satu paket. Nanti aku tampilin gambarnya ya di sini sama harganya juga. Si Sugar Baby ini dia udah sepaket sama piring dan sendoknya yang tadi udah aku liatin juga. Oke, sekian dulu untuk video selanjutnya. Aku bakalan kasih tahu moms bahan-bahan MPASI apa aja yang moms harus punya di awal-awal. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Makasih.